Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Oknum ASN di Kabupaten Karo lecehkan warga lewat media sosial. TNI Angkatan Udara paksa mendarat pesawat asing di Lanut Suwondo, Medan. 74 pegawai Kejari Labuhan Batu di swab antigen. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Oknum aparatur sipil negara di Kabupaten Karo menangis usai divonis kurungan pidana penjara selama 2 tahun oleh majelis hakim. Terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah menyebar ujaran kebencian terhadap masyarakat di media sosial. Pengadilan Negeri Kabanjahe kembali menggelar persidangan perkara informasi dan transaksi elektronik atau ITE berkaitan postingan ujaran kebencian terhadap masyarakat di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Dengan terdakwa Syarifin Bangun alias Tentara Langit, dalam agenda putusan yang digelar di ruang cakra tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Sulhanuddin menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Dalam putusannya, terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dan sara. Sementara itu dalam putusannya hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat. Mendengar putusan tersebut, terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Perkim Kabupaten Karo ini sempat tertunduk dan langsung menangis sambil sesekali menghapus air matanya. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo menyatakan untuk berpikir terlebih dahulu. Terkait dengan putusan hakim, kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada majelis hakim karena telah memberikan putusan yang memang menurut keadilan harus pantas dihukum dan sesuai dengan apa yang didakwakan oleh langkah dari kita sendiri nanti gimana? Baik, terkait dengan putusan hakim, kami selaku jaksa penuntut umum akan menunggu putusan lengkapnya dan kemudian kami akan mempelajari putusan tersebut, kemudian akan kami pertimbangkan oleh pimpinan. Bang, sebelumnya kita tuntut berapa lama tuh ya Bang? Baik, sebelumnya terdakwa Syarifin Bangun ini kami tuntut selama 3 tahun dan oleh majelis dituntut selama 2 tahun. Dalam perkara apa itu Bang? Bang? Baik, terdakwa Syarifin Bangun ini kami dakwa telah melakukan ujaran kebencian yang dilakukannya melalui media sosial Facebook yang ditujukan kepada masyarakat Juhar yang berada di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Sementara itu, masyarakat Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo juga terlihat berada di lokasi mengikuti jalannya persidangan. Menurut Kepala Desa Juhar Tarigan, putusan tersebut sudah mendapatkan keadilan atas perbuatan dari terdakwa yang dianggap melecehkan dan menyakiti perasaan masyarakat dengan postingan yang tidak pantas. Pak Hakim melihat fakta-fakta di persidangan, baik dari dari saksi ahli juga. Saya kira putusan ini cukup adil ya bagi kami masyarakat Juhar yang memang merasa dilecehkan harga diri dan martabat kampung kami. Nah, saya kira ini jadi pelajaran buat kita semua, untuk kedepannya bisa lebih bijak media sosial. Nah, saya kira itu artinya ini bukan persoalan puas atau tidak, tapi ini persoalan salah atau benar. Nah, itu saya kira hukuman ini cukup adil. Sementara itu, penasehat hukum terdakwa menyatakan untuk berpikir terlebih dahulu. Pada persidangan sebelumnya, diketahui Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 3 tahun dalam perkara informasi dan transaksi elektronik. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu pemirsa, kasus dugaan penyelewengan keuangan negara pada kantor Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, berdasarkan pengaduan masyarakat yang diserahkan kepada Polres Nias, kini mulai ditangani polisi. Seorang aparatur sipil negara juga sebagai sekretaris Camat Sitoluori telah menghadiri undangan polisi pada penyelidikan kasus ini. Terpantau seorang aparatur sipil negara yang sehari-hari bertugas di kantor Camat Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, memasuki ruang pemeriksaan unit 3 Tipikor Satreskrim Polres Nias pada Senin pagi. Di hadapan sejumlah wartawan, Lavao Gozai selaku Sekcam Sitoluori menjelaskan kedatangannya di Satreskrim Polres Nias guna memenuhi undangan Kapolres Nias yang meminta dirinya hadir untuk menyerahkan bukti-bukti atau dokumen pendukung laporannya mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan kantor Camat Sitoluori tahun anggaran 2020. Selama 3 jam lebih di ruang pemeriksaan, dirinya mengaku menerima 30 item pertanyaan dari penyidik. Seluruhnya dijawab sebagaimana kondisi dan amatan langsung terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang diyakininya masih berpotensi terjadi banyak penyelewengan. Pelapor juga mendesak kasus ini ditangani secara adil tanpa intimidasi dari pihak manapun. Sementara sebelumnya Camat Sitoluori yang ditemui di ruang kerjanya, dirinya pernah meminta inspektorat setempat untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh pemanfaatan keuangan kantor pemerintah yang dipimpinnya tersebut. Ia meyakini pengelolaan keuangan negara tersebut telah menyesuaikan ketentuan tanpa penyimpangan. Saya di kantor Polres ini bagian reskrim ini sesuai dengan laporan saya dari kantor Camat penyelewengan dana keuangan yang sudah saya sampaikan hari itu, dan hari ini saya dimintai keterangan untuk dijelaskan kepada penyidik, dan penyidik ditanyakan ke saya hal-hal yang tentang penyelewengan itu, dan saya jelaskan beberapa item-item yang kurang paham pelaksanaannya. Seberapa besar dugaan Bapak itu terjadi penyelewengan di kantor camat? Saya duga seperti itu, sekian puluhan juta, ratusan juta lah bisa sampai, sehingga proses-proses pelaksanaan di kantor camat tidak jelas pelaksanaannya karena tidak transparan. Bendahara ini, bendahara saya mintai SPJ yang sudah terlaksana tidak diindahkan, tidak dipenuhi. Saya sebagai Camat Sitoluori, setelah mendengar isu-isu tersebut, saya menyurati Inspektorat Kabupaten Nias Utara untuk mengadakan audit investigasi terhadap laporan keuangan saya. Karena saya juga harus memastikan apakah benar tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan penyerapan anggaran di Kecamatan Sitoluori. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, jenazah Ferry Saud Simanjuntak, salah seorang korban penembakan Bribka CS di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, tiba di rumah duka di Jalan Aluminium 1, Kecamatan Medan Timur. Dengan kedatangan jenazah putranya ini, ayah korban berharap oknum polisi tersebut dihukum sepantasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Satu jenazah dari 4 korban penembakan oknum polisi berinisial Bribka CS di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat tiba di rumah duka di Jalan Aluminium, Kecamatan Medan Timur. Sebelumnya jenazah diterbangkan dari Cengkareng menuju Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Dari sana jenazah dibawa dengan ambulans milik Rumah Sakit Bayangkara Medan dan dikawal mobil patroli Polda Sumatera Utara. Tangis keluarga pecah saat ambulan tiba di rumah duka. Selain keluarga, para kerabat korban juga ikut histeris saat peti mati dibawa masuk ke dalam rumah. Mereka juga langsung menggelar acara adat. Ayah korban berharap pelaku dihukum sepantasnya, namun dia tidak ingin Bribka CS dihukum mati. Jumpalah ini sama bapak ini yang punya rumah makan Cengkareng. Jadi kerja di situ lah dari Cengkareng sampai wafat malam. Jam 4 pagi katanya. Beritanya sampai sama saya di sini jam 12. Ya. Pak, terakhir komunikasi kapan? Terakhir kami komunikasi karena dia kan pulang 5 tahun di Cengkareng
di Tangerang nggak pernah pulang gitu. Jadi mau tahun baru itu dia pulang. Itu pun diancam sama kakaknya. Bapak udah sakit-sakit. Pulanglah kau kayak gitu. Jadi kalau nanti karena 2 tahun yang lalu abangnya meninggal, dia hanya video call aja. Dia nggak bisa juga pulang dari sana kerja. Kepada tersangka apa, Pak? Sebagai orang tua, Pak? Saya ya Hukum mati, Pak, kira-kira? enggak gitulah. Namanya pun anak saya itu udah mati. Jangan mati itu dibalas, kematian itu dibalas dengan mati ya kan, kematian. Jadi kalau ini harapan saya, kemana bagusnya lah dia mandang. Sebelumnya, oknum Bribka CS menembak 4 orang di salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis dini hari kemarin. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut, termasuk seorang personel TNI Angkatan Darat. Penembakan ini terjadi usai Bribka CS mabuk-mabukan di kafe tersebut karena tidak terima saat disodori tagihan 3,3 juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semua hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar swab antigen terhadap seluruh pegawai dengan hasil keseluruhan non-reaktif. Rapid swab antigen ini guna mendeteksi dini untuk memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejari Labuhan Batu. Sebanyak 74 pegawai di lingkungan Kejari Labuhan Batu diswab antigen oleh pihak Dinas Kesehatan Pemkab Labuhan Batu bertempat di Aula Gedung Kejari setempat, Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana pendeteksian COVID-19 melalui swab antigen sendiri dengan mengambil sampel cairan yang terdapat di saluran pernafasan di rongga hidung untuk mengetahui ada tidaknya virus yang secara identik menyerang bagian pernafasan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, kegiatan swab antigen ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memutus dan menekan penyebaran COVID-19, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Sebanyak 74 pegawai yang dilakukan swab antigen dinyatakan non-reaktif COVID-19, yang terdiri dari pejabat utama, jaksa fungsional, staf, dan tenaga kontrak. Kumaidi pun mengajak masyarakat turut mensukseskan program pemerintah pusat dalam menekan dan memutus penyebaran virus tersebut, dengan nantinya bersedia divaksin secara berkala. Kenapa kami melakukan tes swab antigen ini dilatar belakangi oleh bahwa mobilitas Kejaksaan Negeri Labuhan Batu itu kan personilnya kan sifatnya mobile itu. Di samping itu ada yang setiap minggu pulang ke Medan, ada yang keluar kota tempat lainnya. Jadi kemungkinan daripada penyebaran corona itu dikhawatirkan terjadi di kantor kami. Untuk itu kami melakukan langkah-langkah antisipatif bagaimana supaya ditemukan secara dini supaya corona itu COVID-19 tidak terjangkit di kantor kami. Gitu. Jadi itu merupakan langkah kami agar pencegahan gitu. Terhadap kegiatan tes swab antigen ini adalah inisiatif dari saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap bagaimana menanggulangi daripada penyakit. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemberian vaksin Sinovac untuk pencegahan COVID-19 bagi para tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara kini terus berjalan. Sikap dan penerimaan para tenaga kesehatan terhadap vaksin ini merupakan sesuatu yang dicontoh publik.
Pasca tibanya vaksin COVID-19 untuk wilayah kabupaten kota sekepulauan Nias yang dimulai pada 3 Februari lalu, pemberian vaksin secara serentak telah dimulai pada tanggal 9 Februari. Untuk tahap pertama kali ini lebih dikhususkan bagi tenaga medis. Khusus di kota Gunung Sitoli, pemberian vaksin dilaksanakan langsung di lokasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik milik swasta. Meskipun belum dapat disampaikan kepada media data real dan kemajuan pemberian vaksin tersebut, namun sepanjang pelaksanaannya telah mendapat respon positif dari kalangan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Sementara pemerintah secara bertahap masih terus memprogramkan pemberian vaksin untuk semua kalangan masyarakat segera setelah giliran para tenaga kesehatan usai mendapat pemberian vaksin. Warga diminta membuka diri untuk menerima keberadaan vaksin sehingga kebal terhadap berbagai virus khususnya COVID-19, kemudian terhindar dari penyakit. Sampai saat ini respon dari tenaga kesehatan itu mereka berterima. Mereka sudah membuktikan dan kita sudah membuktikan bahwa vaksin itu aman dan halal. Sampai saat ini kita belum mendapat laporan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek dari imunisasi. Jadi semuanya berjalan dengan aman dan terlaksana dengan baik. Haugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional atau KOSEK Hanunas 3 Medan Jumat pagi menggelar simulasi latihan force down atau penurunan paksa terhadap pesawat asing yang terpantau memasuki wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Pangkalan Udara Suwondo. Simulasi ini memperagakan cara mengantisipasi ancaman melalui udara ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat asing yang tidak memiliki izin masuk ke wilayah Indonesia akhirnya dipaksa turun di Lanut Suwondo setelah diancam oleh pilot pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Sebelumnya pesawat asing yang dicurigai akan mengganggu keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menolak turun oleh pihak petugas Lanut Suwondo. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, TNI Angkatan Udara terpaksa mengerahkan 2 unit pesawat tempur F-16 dari Pangkalan Udara di Pekanbaru Riau. 2 penumpang pesawat asing berhasil diamankan setibanya di Lanut Suwondo, Medan. Penangkapan pesawat asing ini merupakan rangkaian simulasi yang rutin dilaksanakan TNI Angkatan Udara. Selain mengerahkan 2 pesawat F-16, simulasi ini juga menurunkan pasukan khusus TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo, Medan. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kesiapan dan kesiagaan para personil dalam mengamankan wilayah udara di Indonesia dari musuh yang berniat jahat. Terima kasih pada hari ini dilaksanakan kegiatan pelaksanaan force down. Force down itu diawali dari adanya pesawat asing, militer asing yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah barat masuk dari utara. Kemudian kami menangkap di radar kami dan diidentifikasi, kemudian dicoba berkomunikasi untuk kembali keluar dari wilayah teritorial. Namun ternyata pesawat militer asing tidak menyetujui, sehingga kami mengerahkan men-scramblekan dengan menerbangkan 2 pesawat tempur F-16 dari Lanut Rusmin Mulyadi. Kemudian dilaksanakan
Pangkosek menegaskan bahwa simulasi atau latihan seperti ini akan terus dilakukan oleh TNI Angkatan Udara secara rutin, sebab ancaman dari luar terhadap kedaulatan NKRI dapat terjadi kapan saja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara pada 26 Februari lalu melantik 11 kepala daerah baik bupati maupun wali kota terpilih pada putaran Pilkada serentak 2020 lalu. Pelantikan dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Kota Medan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan 11 pasangan kepala daerah di Sumatera Utara tersebut dilakukan dalam 2 sesi untuk menjaga protokol kesehatan. Sesi pertama pelantikan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, diikuti oleh 6 daerah, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobi Nasution Aulia Rahman, Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya Aldin Usmar Yusli Tambunan, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Surya Taufik Zainal Abidin, Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Dormar Banjarnahor Oloan Nababan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrizal Waris, serta Wakil Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Binjai sendiri hanya dilantik Wakil Wali Kota karena Wali Kota Binjai terpilih Juliadi meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sedangkan 5 kepala daerah lainnya masing-masing Sibolga, Pakpak Barat, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Selatan, dan Toba dilantik pada sesi kedua yang dimulai pukul 2 siang. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Pelantikan juga hanya diikuti pasangan kepala daerah dan istri serta sejumlah undangan demi menjaga protokol kesehatan. Gubernur Edi Rahmayadi usai melantik para kepala daerah tersebut berpesan agar mereka segera melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk mengenali setiap OPD yang ada agar kinerja pemerintahan daerah bisa berjalan baik. Tugas apa Pak yang pertama kali diamanahkan kepada para kepala daerah yang baru saja dilantik Pak? Segera konsolidasi, kenali betul organisasi ke dalam, seluruh kepala-kepala dinasnya, sehingga bisa bekerja sama dengan tidak terlalu lama menyesuaikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasikan dan pelajari secara pasti untuk visi dan misi di daerah masing-masing, sehingga bisa dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan visi misi nasional maupun provinsi. Yang ketiga, segera lakukan untuk apa-apa yang harus dia selesaikan persoalan-persoalan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Sebagai catatan pada 2020 lalu, ada 23 daerah di Sumatera Utara yang melaksanakan pilkada serentak. 11 kepala daerah terpilih telah dilantik, sementara sisanya rencananya akan dilantik pada April mendatang atau sampai masa tugas kepala daerah yang lama berakhir. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-110 tahun 2021 membuka badan jalan penghubung antara desa mulai dilaksanakan oleh Kodim 0213 Nias di Gunung Sitoli. Saat ini progres pengerjaan setelah 13 hari pra-TMMD dilaksanakan kini mencapai 33%. Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-110 tahun 2021, yaitu pembukaan badan jalan menghubungkan antar desa, yakni Desa Loloana Lolomoyo dengan Desa Gawu-Gawu Buoso, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Kodim 0213 Nias, kini telah selesai pengerjaan tahap pra-TMMD selama 13 hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari kemarin. Pada pengerjaan pra-TMMD ini telah mencapai progres 33% dari total pembukaan badan jalan sepanjang 6 km. Sementara parit sebelah kiri dan kanan badan jalan sepanjang 12 km
Saat ini telah mencapai 25% pengerjaannya. Kasister Rem 023 KS Mayor Infantri Agus Supriyadi di lokasi kegiatan TMMD menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembukaan badan jalan ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan terbukanya akses jalan, maka hasil komoditi pertanian lebih mudah untuk dipasarkan hingga ke pusat kota. Pada kegiatan TMMD ini yang akan dilanjutkan pada tahapan pembukaan yang dimulai pada 2 Maret mendatang, diharapkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama sinergitas dari masyarakat setempat. Kegiatan yang sebelum dilaksanakan pembukaan nanti tanggal 2 Maret ini, kita sudah melaksanakan kegiatan awal yaitu pra-TMMD yang dimulai kemarin pada tanggal 12 Februari dan hari ini tepat sudah 13 hari. Ini kita sudah mencapai capaian untuk jalan, ya. Ini sudah mencapai 33% ya, dari total 6.000 meter, jadi kurang lebih sekitar 2.019 ya, meter. Kemudian untuk parit dari total 12.000 kanan kiri, sekarang sudah mencapai 25% ya, untuk pembuatan parit ini. TMMD secara resmi nanti akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 31 Maret. Jadi 30 hari pelaksanaan TMMD. Augo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sebelum hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.